ya rabbal alamin. Jadi kaum muslimin yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini hadir di tengah bersama kita di Sofia Saudi yang akan mengisi kajian pada subuh kali ini. Yang sebenarnya materi itu yang akan mengisi pakai sama, tapi beliau ada kegiatan di ibu sekarang, bagi mohon untuk Kiai dan Kiai yang sudah di depan. Jadi di kaum muslimin ada kegiatan ilmu, terima kasih supportnya dan bersama dengan PKM Al-Falah yang kajian ini diadakan setiap 1 bulan sekali pada pekan pertama dan sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Dan kajiannya yang biasa kita kaji adalah kita tahu ini. Jadi besok di Allah Subhanahu wa taala waktu itu berjalan hari tahun acara ini yang mereka kita semoga acara ini berjalan lancar dari keluarga. Bila hadhihi yang ala kulli syai'in wa barakatuh dari Mustafa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah
nikmatilah alhamdulillah. Pada pagi yang berkah ini Allah pertemukan kita, Allah hubungkan kita, Allah memaafkan kita, Allah mengizinkan kita, Allah takdirkan kita di masjid yang dicintai ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar sebuah isyarat, tapi sebuah alamah yang insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba pilihan Allah, akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan menjadikan saleh dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan khair dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya kita, ayyuhillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Sayyidul Wujud, afdhalul kulli mawjud, Rasul pilihan Nabi akhir zaman, Rasul Abu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya di akhirat mendapatkan syafaat keutawaannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, beliau menyampaikan, kata baginda Rasul, ma nafasa min anfusikum illa kataballahu makanaha fil jannah aw fitnah. Ma nafasa min anfusikum, tidak ada individu, tidak ada pribadi, tidak ada manusia yang hidup di alam dunia ini terkecuali kataballahu, sudah Allah catatkan, sudah Allah persiapkan, makanan tempat kembalinya fil jannah atau fitnah, baik di surga ataupun di neraka. Jadi setiap manusia yang hidup di alam dunia ini, kita semuanya di antaranya itu sudah Allah catatkan, sudah Allah tuliskan, sudah Allah sediakan tempat kembalinya di surga ataukah di neraka. Jadi semuanya sudah ada pembukuannya. Apakah kelak akan menjadi ahli surga, apakah kelak akan menjadi ahli neraka, semuanya catatannya sudah ada. Dan tidak ada catatan ganda, tidak ada. Tidak ada. Kalau catatannya ada di surga, berarti tidak ada di neraka. Kalau catatannya di neraka, berarti tidak ada di surga. Sahabat protes terhadap baginda Rasul, ana tawakkal ya Rasulullah, kalau demikian aku ngapain kita beribadah, ngapain kita bekerja, berusaha, ngapain kita berbuat kebaikan, ngapain kita berbuat kesolehan, kalau ujung-ujungnya ya tempat kembalinya kita itu sudah pasti ada catatan di surga atau di neraka. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu kullun muyassar lima khuliqa. Beramallah terus Anda, beribadahlah terus Anda, berbuat kebaikanlah terus Anda, berbuat kesolehanlah terus Anda, karena kullun muyassar lima khuliqa. Semuanya manusia akan diberikan kemudahan lima khuliqa, asal dia penciptaan dan di mana dia akan dikembalikan. Setiap manusia akan diberikan kemudahan jalan menuju sinkronisasi dengan pencatatannya di surga ataupun di neraka. Makanya bahagialah bagi kita sekalian yang Allah
salah satu asbabun nuzul turunnya surat Al-Lail adalah hadis dari kullun muyassarun lima khuliqa. Walaupun ada asbabun nuzul pendukung yang lain ketika bahwasanya di dalam kehidupan ini ya Allah menggambarkan sosok yang siddiq seperti Abu Bakar Siddiq, sosok yang muttaqin, sosok yang takwa, sosok yang ahli ibadah. Tetapi juga ada model tipikal orang seperti Umayyah bin Khalaf, ya, orang yang memang siddiq, seorang pembohong, seorang pendusta, seorang yang pikir dari ibadah, dari mengeluarkan, dari mengerjakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat atau surat Al-Lail ini garis besarnya bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, baik waktu ataupun perilaku, dengan segala manfaat dan faedahnya, dengan segala resiko dan konsekuensinya, sebagai sebuah sinyal, sebagai sebuah indikasi, sebagai orientasi tempat kembali. Jadi asbabun nuzul ini ayat atau garis besar ini ayat memberikan sebuah gambaran kepada kita sekalian bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan, baik waktu ataupun perilaku. Waktu dengan manfaat dan faedahnya, perilaku dengan segala konsekuensi dan sebab akibatnya, sebagai sinkronisasi dengan bakal tempat kembalinya. Dibacakan. Wallazi la yakhsha. Ayat ini diawali dengan harf waw yang tadullu ala qasam. Diawali dengan huruf waw yang menunjukkan kepada sumpah. Dan huruf waw ini bagian daripada harf dari huruf jahr. Wa huruful qat'i wa ya min wa ila wa ma wa ala wa fi wa ruba wa tahu wal bahu wal lam. Wa huruful qasami wa ya al wawu wa bahu wal tahu. Itu di dunia. Kalau di Ibnu Malik kata huruf penjaga riwayat bila kata wala asara dari ala huruful bala mengkaji mendalami ilmu agama dari akar bukan dari nakal. Makanya kalau santri itu yang namanya Ibnu Malik, apalagi yang namanya Ibnu yang namanya Yaqub yang menunjukkan itu mainan. Artinya sahnya seorang santri kalau hafal 1000 dari Ibnu Malik baru santri. Makanya tetap tidak merasa santri. Karena walaupun sudah hafal, tapi banyak makna yang belum harus kita hafal. Karena mengkaji dan mendalami Al-Quran itu tidak cukup hanya membaca makna tarjamah saja, tapi harus kita kaji kita dalam sedetail mungkin. Bahkan bukan per surat, bukan per ayat, per huruf harus kita kaji, harus kita dalami. Karena setiap huruf di dalam Al-Quran mempunyai makna tersendiri, mempunyai makna masing-masing. Ya, makanya dari wallahi kita boleh wallahi kita boleh wallahi. Kenapa? Bisa kita jelaskan karena al-wawu qasami wa qasam itu bagian daripada hak dari huruf yang mana huruf kalimat sebelumnya wajib dibaca majhul. Wallahi demi waktu malam. Allah bersumpah di sini menggunakan waktu ini menandakan akan kesungguhan Allah. Ya, menandakan kesungguhan Allah juga sebagai sebuah tanda pembelajaran kepada kita sekalian. Bagaimana kita harus mampu, harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu. Kenapa
Diberi waktu tidak yaksa ketika menutupi dan ditutupi oleh kegelapan. Karena dengan seiring terbenamnya matahari di ufuk timur, maka alam semesta ini menjadi gelap gulita. Namun bagi kegelapan tersebut ada sebuah kemanfaatan. Diusikan badan supaya kita bisa rehat, bisa istirahat, ya supaya kita bisa tidurnya. Itulah manfaatnya malam. Itulah manfaatnya malam. Di mana mampu harus digunakan untuk beristirahat, enak, nyaman, kalau kita buat itu. Makanya saking minyaknya kita kadang-kadang suka kesiangan. Saking minyaknya kita. Saking minyaknya. Manfaatnya. Selanjutnya warna hari kita terjaga dan demi waktu siang kita terjaga ketika terang dengan cahaya matahari, dan dengan terang tersebut kita semuanya bisa bekerja dan berusaha, kita semuanya bisa berikhtiar mencari nafkah, mencari maisha untuk menafkahi anak dan istri kita. Ya, sebagaimana ketika datangnya waktu siang, burung-burung bisa terbang mencari apa yang dia bisa makan. Burung-burung bisa terbang kemana dia untuk mencari nafkah. Pemanfaatan yang luar biasa. Ini Allah atur sedemikian rupa, karena andai kata waktu itu cuma malam doang, maka pasti kita tidak bisa bekerja dan berusaha. Oh, ada sekarang listrik berapa ribu watt yang harus dihabiskan, ya. Sedangkan energi dunia ini terbatas, ya, terbatas. Kalau waktu itu malam doang, ya, kita kerja harus mesti diterangi dengan listrik, ya, berapa juta yang harus dihabiskan. Persiapan energi bumi untuk menerangi, ya, menerangi dengan listriknya bertahan berapa tahun. Ya, makanya andai kata tidak ada siang, maka pastilah kita repot, kita susah untuk mencari maisha apa-apa kita. Juga andai kata tidak ada hanya siang doang, tidak ada malam, maka pasti kita akan kesulitan untuk rehat dan istirahat. Susah kita untuk bisa tidur nyenyak. Susah kita untuk tidur nyenyak. Jadi Allah atur sedemikian rupa dengan segala kemanfaatannya. Ya, cuma mohon maaf walaupun ini aturan Allah itu sekarang sudah mulai sedikit tidak dipakai. Ya, jadi sekarang itu banyak yang malam dipakai, ya, malam kerja, yang paginya tidur lagi. Ingat ini konsep Quran. Jadi konsep Quran itu pasti mengandung manfaat. Ya, pasti kalau orang ibadah seperti itu, saya yakin sudut kesehatan pun itu tidak baik. Tidak cuma tadilah kita sampai depan, ya, sampai di Belanda yang bela kita mama bela. Makanya di sana sendiri hadirin nasi, hadirin dewan Allah. Jadi Allah menciptakan itu waktu berpasang-pasangan, ya, ada siang dan malam dengan kemanfaatannya dan faedahnya. Juga Allah menciptakan manusia ada zakar, ada laki-laki, wanita, dan ada perempuan. Di redaksinya Al-Quran itu, ya. Jadi apa-apanya Al-Quran itu kelebihannya, ya, lagu minallah, makna minallah, hidup. Redaksi kata dari Allah, maksud tujuan dari Allah
rojul itu laki-laki. Itu bahasa lainnya rojul laki-laki. Kenapa kita rojul itu asal dari kata rijulun. Rijulun itu apa? Kaki. Jadi laki-laki itu harus bisa tegak berdiri seperti kaki. Ya. Kita itu dikatakan kenapa rojulun laki-laki? Karena asal dari kata rijulun. Rijulun itu kaki. Jadi kita terus bisa berdiri tegak seperti tegaknya kedua belah kaki. Ya. Jadi harus benar-benar jadi imam. Ya, jadi jangan sampai itu sinetron dunia terbalik itu terjadi di dalam realita kehidupan kita. Jadi kita berarti bukan rojul itu kita. Bukan rojul. Itu. Tuh bahasa Arab itu luar biasa. Perempuan itu apa? Mar'atun. Perempuan itu imro'atun atau mar'atun. Kenapa dikatakan mar'atun? Itu asal dari kata mir'ah. Apa mir'ah? Mir'ah itu kaca. Jadi kaca itu kalau sudah tergores itu cepat pecahnya begitu kan. Karena konon katanya susah obatnya begitu. Itu matanya tuh sama Kang Abdurrahman itu mah. Tanya jangan sama saya tuh. Mir'ah. Ya, balikan lagi. Mir'ah. Seperti junub gitu kan. Saya belajar junub. Ya, gitu itu kalau junub harus mandi besar. Junub itu dari kalimat apa? Dari kalimat janbun. Janbun apa? Di pinggir. Jadi tidak mungkin kita junub kalau tidak ada yang di pinggir kita. Berarti kalau orang junub sendirian itu kagak bener itu. Kagak bener itu. Tiba-tiba orang mandi junub nggak ada yang di sampingnya, itu kagak bener itu. Karena junub itu dari asal kata janbun. Apa janbun itu? Di pinggir. Orang junub itu kalau ada istri di pinggirnya, gitu kan. Kalau ada pendampingnya, tiba-tiba orang junub tanpa ada pendampingnya, itu harus dicurigai itu. Itulah uniknya bahasa Arab kalau kita mau mengkaji bahasa Arab. Ya, bahasa-bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa-bahasa Al-Qur'an itu unik seperti itu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Inna sa'yakum lasyatta. Ini sekian cerita hukum ya. Ini dzakar unsa. Itu kalau bencong gimana bencong? Itu namanya khunsa. Ya, namanya khunsa. Cuma khunsa itu kalau kita bicara di fikih itu, khunsa itu pada dasarnya adanya khunsa itu sebenarnya sebelum usia baligh. Ya, makanya di dalam bab faraid itu ada khunsa muskil. Ya, khunsa muskil. Ya, Allah ciptakan makhluk Allah yang ketiga itu, tapi itu apaan? Ghairul ghaib, itu di luar kebiasaan. Ada sebut khunsa. Alatnya ada dua. Cuma itu seiring dengan perkembangan, ya, seiring dengan apaan kejiwaan, pertumbuhan, maka dengan sendirinya akan membentuk karakternya dan bentuk alatnya. Ya, itu karena jadi pada dasarnya adanya istilah khunsa itu sebelum baligh. Kalau setelah baligh, ya setelah baligh seharusnya semestinya tidak ada khunsa. Itu yang banyak di Lipo, di Hyundai. Ya kok saya tahu, saya kalau malam rebo ngajinya di Pila. Malam rebo itu pulangnya jam 10, jam 11. Tanya Haji Andi itu kalau pulang itu pasti itu ketemu makhluk jadi-jadian. Rambutnya mah panjang, pas di Lakson ternyata apaan? Makhluk planet gitu. Nah itu, ya itu mah sebenarnya orang yang menyalahi kudrat saja, gitu kan. Itu mah makhluk jadi-jadian. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perilaku manusia, karakter manusia itu juga lasyatta. Ya, berwarna-warna, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ahli taat, ada yang ahli maksiat, ada yang rajin, ada yang malas. Memang sudah dari sononya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perilaku manusia, karakter manusia itu lasyatta, juga sama, berpasang-pasangan. Ya, berwarna-warni, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli maksiyah, ada yang ahli hasanah, ada yang ahli sayyi'ah. Itulah syatta. La syatta. Nah, perilaku yang berpasang-pasangan tersebut, perilaku yang berbeda-beda tersebut merupakan sebuah indikasi jelas. Ya, indikasi yang jelas sinkronisasi dengan di mana akan dikembalikannya, di mana dia kelak tempat abadinya, di surga ataupun di neraka.
Makanya fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna. Adapun orang-orang a'ta yang memberikan hak Allah, rajin beribadah, ya senantiasa diberikan sebuah ghirah, sebuah semangat, sebuah kemudahan di dalam ibadah, ringan bawaannya badan tuh kalau buat diajak ibadah, ya wattaqa senantiasa bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna membenarkan kebaikan, membenarkan ketauhidan, membenarkan risalah nubuah kenabian, maka itu adalah sebuah indikasi yang jelas, panuyassiruhu lil yusra, orang tersebut akan dimudahkan, akan digampangkan oleh Allah lil yusra, untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika orang diberikan kemudahan di dalam beribadah, orang diberi kemudahan di dalam taat, orang diberikan ringan untuk berangkat sholat berjamaah, orang diberikan kemudahan untuk berbagi sedekah terhadap sesama, itu teh indikasi yang nyata, fanu yassiruhu lil yusra, bahwa itu teh dia diberikan jalan mudah untuk masuk surga, karena tadi sinkronisasi dengan catatannya kelak yang sudah tercatat di surga ataupun di neraka. Makanya bagaimana sikap kita ketika hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan semangat, diberikan kemudahan untuk beribadah? Kuncinya adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dan minta kepada Allah untuk tetap kita diberikan, untuk tetap kita ditegakkan, untuk tetap diistiqomahkan, untuk kita tetap tidak tergelincir daripada sebuah anugerah yang Allah berikan seperti kemudahan ini. Makanya rajin-rajinlah kita berdoa. Doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, kenapa? Karena kita begitu semata-mata hidayah. Ya, kita diberikan kemudahan ibadah itu, semangat ibadah itu semata-mata itu karena hidayah. Makanya mintalah sama Allah supaya hidayah itu tetap dipertahankan, hidayah itu tetap melekat pada diri kita, tidak jauh dari kita. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah la tuzigh, jangan gelincirkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah hari ini engkau berikan hidayah. Jadi kita hidayah, luar biasa mahal hidayah itu. Makanya ketika ahli surga masuk ke dalam surga, apa yang dikatakan oleh ahli surga pertama kali masuk surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah, segala puji bagimu yang engkau telah memberikan hidayah, dan dengan hidayah itu kami rajin ibadah, kami taat kepadamu ya Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Andai kata tidak diberikan hidayah kita, ya pasti kita tidak akan pernah mau ibadah. Pasti hari gini, subuh gini kita masih molor. Ya, pagi gini, subuh gini kita masih tidur. Kenapa? Karena hidayahlah kita bangun, karena hidayahlah kita berjamaah, karena hidayahlah kita beriktikaf pada subuh hari ini. Bersyukur kepada Allah dan senantiasa minta Allah menetapkan hidayah ini terus menerus terhadap kita. Selanjutnya, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, bakhil itu orang yang tidak memberikan hak Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau membaktikan diri kepada Allah. Wastaghna, dia merasa tidak butuh dengan pahala, hingga tidak mau beramal kebaikan. Ya, wa kadzdzaba bil husna, membohongkan terhadap kebaikan, membohongkan terhadap ketauhidan, membohongkan tentang risalah nubuwah kenabian. Maka orang tersebut panu yassiruhu lil usra, itu merupakan indikasi orang tersebut sedang diberikan jalan kemudahan lil usra, menuju nerakanya Allah. Jadi orang kalau ahli neraka, mohon maaf nih, kita insya Allah tidak ada pakar-pakaran di dalam diri kita, tidak, ya, tidak ada pakar-pakaran. Cuma ini sebuah keilmuan saja.
Ya, yang harus kita tanamkan. Kalau kebaikan harus kita pertahankan, kalau keburukan harus kita tinggalkan. Kalau orang mau jadi ahli neraka mah urusan ibadah berat. Diajak ibadah banyak wae alasannya. Banyak wae ngelesnya. Karena dulu dari kecil sering ngeles. Jadi pinter ngeles. Jadi kalau diajak ibadah banyak wae alasannya. Banyak wae ngelesnya kalau ajak ibadah. Walaupun rumahnya dekat masjid, rapat dengan masjid, udah diajak berkali tetap berat banget itu datang ke masjid. Nah, kalau urusan maksiat ada baik jalannya. Kalau urusan maksiat ya banyak baik yang ngasih fasilitasnya. Kalau urusan maksiat ada baik temennya. Itu adalah indikasi fanuyassiruhu lil usra, orang tersebut sedang diberikan kemudahan jalan menuju nerakanya Allah. Naudzubillah. Makanya sering saya sampaikan DKM itu hanya sekadarkan bab tugas, ngajak jamaah, teriak-teriak, jangan bosan-bosan. Tapi kalau perlu datang rumahnya, ketok pintunya satu persatu supaya mau berjamaah ke masjid, supaya mau memakmurkan masjid. Tapi itu hanya sekedar bab tugas, jangan baperan, jangan masuk ke dalam hati. Jangan masuk ke dalam hati, jangan begini, wah capek udah ngajak orang tiap hari tapi nggak ada baik, pokoknya yang datang ke masjid gua mau bosen jadi ketua DKM dan udahan aja. Jangan, itu mah hanya sekedar bab tugas saja. Bab tugas itu nanti sebagai hujah nanti kita di akhirat. Karena di akhirat itu nanti orang yang nggak pernah ibadah, yang nggak pernah jamaah, yang bahkan nggak pernah tahu warna karpet masjid. Nah itu besok di akhirat mah bakal ngehujah ke ketua DKM. Anda ibadah rajin sendiri, Anda ibadah nggak pernah ngajak-ngajak, nggak pernah Noel. Ke masjid saya ada aja nggak pernah nanya, Mas ayo Mas ke masjid, nggak pernah. Itu kata orang tuh alasannya ketika di akhirat. Tetapi ketika kita sudah ngajak, Mas, Anda lupa dulu tiap hari saya teriak-teriak di masjid ngajak, bahkan saya sering silaturahmi door to door ke rumah-rumah ngajak supaya ibadah, memakmurkan masjid dengan berjamaah. Nah, Anda lupa, oh iya. Nah begitu, itu hanya sekedar buat ujah saja, hanya sekedar bab tugas saja. Bab tugas saja, jangan sampai kita nanti mau masuk surga kagak jadi gara-gara ada kalah hujah karena kita tidak pernah dakwah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi orang sekali lagi, orang yang ketika diberikan kesulitan di dalam beribadah, taat kepada Allah, diberikan kemudahan untuk dosa dan maksiat, hati-hati, fanuyassiruhu lil usra, itu merupakan sebuah indikasi yang nyata orang tersebut diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terus bagaimana kita menyikapi ketika kita hari ini ada di dalam kesulitan, ada di dalam kemalasan, ada di dalam keengganan di dalam beribadah? Maka muhasabah diri. Jangan terjebak dengan sebuah paradigma yang salah. Ingat, benar, kullum min indillah. Semuanya itu pada hakikatnya datang dari Allah. Semuanya yang terjadi dengan kita adalah takdir dan ketentuan Allah. Cuma harus ditanamkan, takdir dan ridho itu putus nyambung. Ini yang kadang-kadang orang yang salah itu, semuanya sudah takdir dari Allah, semuanya utah dasar ketentuan Allah. Iya betul, kullum min indillah, tapi belum titik di situ, baru koma. Benar, semuanya datangnya dari Allah, semuanya takdir dari Allah, tetapi ingat, takdir dan ridho itu putus nyambung. Jadi tidak semuanya yang Allah takdirkan itu Allah ridhoi, tidak. Terus bagaimana kita mengidentifikasi apa takdir Allah yang terjadi dengan kita itu Allah ridhoi atau tidak? Gampang, tinggal buka di dalam ajaran. Apa yang terjadi dengan kita hari ini sesuai nggak dengan ajaran? Ada nggak Al-Qur'annya? Nggak ada hadisnya? Ada nggak perintah ulamanya? Contoh seperti hari ini kita dikumpulkan di sini, ini takdir.
Ingat, harus paham ada qada, ada qadar. Ini yang kadang orang belibet memahami ini. Qada ada qadar. Qadar itu takdir bahasanya. Ya, takdir itu adalah ketentuan Allah, kepastian Allah yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Itu namanya takdir. Kalau qada, kepastian Allah yang dalam tahapan rencana. Ya, ini nggak selesai yang sampai jam 7 nyanyi itu aja. Saya balikan lagi dah. Balikan lagi takdir. Jadi takdir dengan ridho itu putus nyambung. Kadang-kadang nyambung. Ya, seperti kita hari ini Allah takdirkan duduk bersama, memakmurkan masjid, berzikir, taklim, mengkaji, mendalami kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Ini kita hari ini ditakdirkan oleh Allah. Takdir ini kita takdirkan terjadi hari ini sama kita. Nah, apakah ini diridhoi oleh Allah? Tinggal kita buka di dalam Al-Qur'annya. Ada enggak ya perintah di dalam Al-Qur'an untuk memakmurkan masjid? Oh, ada. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Berarti hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Lihat lagi di dalam Al-Qur'annya, ada enggak perintahnya di dalam Al-Qur'an supaya mencari, ya dalam hadis mencari ilmu? Oh, ada. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Berarti kita hari ini, pagi ini ditakdirkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Hari ini, pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Ada hari ini orang pagi-pagi begini bukan sholat subuh, bukan berjamaah, tetapi sedang maksiat. Berarti orang itu ditakdirkan oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah. Ditakdirkan oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah. Makanya muhasabahlah terhadap diri kita. Takdir yang Allah berikan kepada hari kita hari ini diridhoi atau tidak? Kalau tidak Allah ridhoi, maka sesegeralah beranjak, pergi, lari, bahkan loncat dari takdir tersebut. Ya, kepada takdir yang lebih baik, kepada takdir yang diridhoi oleh Allah. Ya, diridhoi oleh Allah. Loncatlah, pergilah, larilah dari takdir tersebut kepada takdir yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah. Ya, diridhoi oleh Allah. Ya, diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena tadi kita sudah diberikan akal goriji oleh Allah. Ya, kita diberikan sebuah tuntunan. Tuntunan apa? Tuntunan yang secara global sudah paham kita bahwa huffat bil makarih. Kalau jalan menuju surga itu banyak gak enaknya daripada enaknya. Ya, kalau urusan dengan kebaikan, urusan dengan ibadah, semuanya ilmunya jelas, jurusnya jelas, metodenya jelas. Judulnya Allahumma maksain. Judulnya Allahumma maksain. Jangankan mohon maaf gitu ya, mohon maaf, mau apa kek, ustadz kek, kiai kek, ulama kek, tetap urusan ibadah mah pakai jurusnya Allahumma maksain. Ya, ketika kita kurangnya daya ikhtiar, tidak pakai jurus Allahumma maksain, tetap mau di dalam takdir yang walaupun takdir itu tidak diridhoi oleh Allah, besok lusa oleh Allah dimasukkan ke neraka, itu bukan salah Allah. Wa ma kana Allahu liyudlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah itu tidak pernah menzalim hambanya, tetapi hambanya itulah sendiri yang menzalim terhadap dirinya. Jadi kalau orang oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka, bukan salah Allah, merekalah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa zalimnya? Tidak memaksakan diri, kurangnya daya ikhtiar, tidak pakai jurus Allahumma maksain. Ya, Allahumma maksain. Sebenarnya kan udah dikasih tahu, al jannatu huffat bil makarih. Surga itu memang diliung apaan? Dilingkupi oleh sesuatu yang makarih, nggak enak, nggak enak. Gak enak, emang enak kayak gini kita duduk, enaknya kan kayak gini deh ya. Ya, sambil minimal ngopi di TV gitu kan. Minimal hari ini, minimal maksimal kita masih ngorok kayak gini kan. Itu tapi kita paksain. Karena itu tadi. Ya,
Jadi orang masuk neraka bukan salah Allah. Salah apa? Dirinya sendiri. Kurangnya apa? Dayanya ikhtiar. Kurangnya apa? Kurangnya pakai ngamalin Allahumma maksain. Ya, makanya sekali lagi dari kedua keterangan ayat di dalam surat ini menjadi sebuah barang renungan bagi kita sekalian. Satu, ketika kita hari ini diberikan sebuah ghirah, semangat, kemudahan, ya, ketangkinasan di dalam beribadah, maka bersyukurlah kepada Allah dan teruslah kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya apa? Supaya hidayah yang Allah berikan kepada kita hari ini sampai kepada hembusan napas terakhir kita, hingga ketika hendak ajal datang kita senantiasa dalam dekapan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, ketika kita hari ini dalam situasi dan kondisi tidak punya ghirah, semangat di dalam ibadah, lemah di dalam ibadah, senantiasa malas, senantiasa berat di dalam ibadah, introspeksilah diri kita, buru-burulah keluar daripada takdir yang tidak Allah ridhoi ini. Karena itu memang benar takdir tadi tidak Allah ridhoi. Berangkatlah, ya, berlarilah, loncatlah dari takdir tersebut terhadap takdir yang diridhoi oleh Allah. Ingatlah, urusan ibadah, urusan kebaikan, mas semuanya huffat bil makarih, nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya, nggak ada. Ya, gak ada. Jadi urusan ibadah mah tetap siapapun pakai jurusnya Allahumma maksain. Hingga ketika kita kurang daya ikhtiar ini sebutnya daya ikhtiar kita ini, ya, besok lusa orang dimasukkan ke dalam neraka, bukan salah Allah. Bukan salah Allah. Allah itu al-adlu, Allah itu al-muqsitu. Orang dimasukkan ke neraka karena zalim terhadap dirinya sendiri. Apa zalimnya? Tidak memaksimalkan daya ikhtiar. Tidak memaksimalkan daya ikhtiar. Tidak pakai jurus Allahumma maksain, ya, Allahumma maksain. Maka Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya, tetapi hambanya itulah yang zalim terhadap dirinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa setiap langkah, setiap gerak, bahkan sampai akhir perjalanan hidup kita, kita dinaungi, didekap, dipeluk oleh hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah doa